Happy? Udah kenyang makan? Yang di rumah sudah makan? Sudah sarapan? Oke, sudah semuanya. Oke, kalau kita sudah makan, sudah sarapan, kita mau memuji nama Tuhan. Tentunya kita berdua di sini, kita dan Mama juga ditemani oleh Kak Wildan yang akan diringin kita nanti memuji nama Tuhan. Semuanya happy? Happy? Senang? Gembira? Oke, kita akan nggak apa-apa. Oke, kita nyanyi dulu ya. Oke, saya bergerak bisa kita? Oh iya, nggak apa-apa, ada bulu terbang. Kita nyanyi dulu, oke siap? Teman-teman siap menyanyi? Oke, kita nyanyi Saya Bergerak ya, Kak Wildan. Semangat ya nyanyinya ya. Diambil dulu, oke, sambil kita ambil sendal. Tadi siang malam selalu sembahyang ya, Tita siang malam sembahyang atau tidak? Sembahyang, oke. Oke, tentu saja ya sembahyang. Sembahyang nggak tiap siang malam? Iya, teman-teman di rumah siang malam sembahyang? Iya pasti dong, kita juga mau sembahyang dulu, kita berdoa untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu. Tuhan, kiranya jagai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir agar lancar, agar bisa lancar ibadahnya, kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada minggu hari ini untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dari GKJ Brayat Kinasih, namanya Pak Pendeta Sundoyo. Nah, teman-teman udah ada yang pernah tahu belum? Kalau dulu zaman dulu sekali yang pernah ikut piknik ke Gembira Loka, ke kebun binatang, pasti udah pernah ketemu sama Pak Sundoyo ya. Nah, kali ini Pak Sundoyo juga hadir di tengah-tengah kita lagi, tapi melalui rekaman video yang akan Pak Sundoyo akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, semoga pandemi ini segera berlalu ya, biar kita bisa ngumpul lagi nanti kalau ada Pak Sundoyo biar datang langsung gitu ya. Oke baik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyi dulu nggak? Iya, oke, nggak mau. Coba teman-temannya Tita tanyain. Hai Macan, kamu mau bernyanyi nggak? Baca Alkitab? Mau? Mau. Ini ada siapa lagi nih? Ini Tita ya?
Mau nggak kamu nyanyi? Mau. Ini Putri Kiki mau nggak? Mau. Loh, mau semuanya. Dira mau nyanyi nggak? Mau. Oke, kita nyanyi baca Alkitab ya. Sama-sama ya, Kak Wildan. Sambil kita baca Alkitab ya. Damai sejahtera untuk teman-teman, anak-anak, sekolah minggu semuanya. Di kesempatan sekolah minggu kita sekarang ini, kita akan belajar tentang satu hal, itu mengampuni. Oke? Ya, betul. Mengampuni. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur. Ya, Mazmur 130 ayat yang ke-7. Oke, bisa dibuka Alkitabnya atau membaca bersama dengan Pak Pendeta di layar yang ada ini. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita ulangi ya bacaan kita. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nah, sebelum kita jauh untuk membaca firman Tuhan ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau belajar akan firman-Mu, kami mau belajar tentang mengampuni, sertai dan berkatilah teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, sekarang ini, tadi belum kenalan ya. Oke, kenalan dulu lah. Perkenalkan, nama saya Sundoyo. Saya Pendeta Sundoyo. Oke. Saya melayani di GKJ Brayat Kinasih, itu ada di Yogyakarta. Salam kenal buat semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya, semuanya sehat, lancar sekolahnya walaupun masih online, semangat belajarnya. Oke, yuk kita belajar tentang mengampuni. Nah, ini ada cerita. Jadi
di satu rumah itu ada kakak beradik. Nah, itu namanya ada di situ ya. Oke. Itu namanya Bintang sama Eca. Nah, itu kakak beradik itu. Nah, suatu saat si Bintang itu mainan, dia punya mainan, tiba-tiba adiknya itu ngerebut mainannya, terus malah ngerusain mainannya. Wah, Bintang marah dong. Nah, gara-gara dimarahin sama kakaknya, si Eca malah nangis. Di fotonya yang nangis siapa ya? Oh, yang gede ya? Ya kelas, enggak masalah gitu ya. Pokoknya jadi rame, jadi marahan, jadi ribut, semuanya nangis dan kemudian membuat kakak nakal. Terus yang kakaknya bilang, adik yang nakal, dia yang rusain mainan. Wah, itu rame begitu. Nah, semuanya merasa bahwa yang nakal itu kakaknya. Adiknya bilang begitu. Yang adik bilang, yang nakal kakaknya. Kemudian mereka rame. Nah, akhirnya bapaknya datang. Kemudian mereka dipisahkan di tempat yang tersendiri. Dah, ini tidak usah di sini lagi. Coba Mbak Bintang di kamar. Kemudian yang Eca di kamar yang sebelah. Begitu. Nah, kemudian setelah itu mamanya datang. Nah, mamanya ini mengajak Bintang untuk mulai memikirkan. Coba sekarang kamu tulis hal-hal apa tadi yang membuat adikmu merasa tersakiti. Ada nggak sesuatu yang kamu kerjakan yang ternyata itu menyakiti adikmu? Demikian juga ketika ketemu sama Eca. Terus dibilangin, sekarang kamu pikirkan, kamu sudah bisa nulis, sekarang kamu pikirkan, kamu tulis. Apa yang sudah kamu lakukan yang sebenarnya kamu mengganggu kakakmu? Akhirnya masing-masing menulis, ternyata mereka menemukan bahwa masing-masing itu memang melukai, membuat jengkel adiknya atau kakaknya. Nah, akhirnya mereka bertemu lagi, coba dibimbing sama mamanya, dan kemudian tahu deh, kakak ada sesuatu yang tindakannya yang membuat adiknya merasa marah, adiknya juga sama, ada sesuatu yang membuat kakaknya jadi marah. Akhirnya mereka saling paham, dan akhirnya mereka bisa untuk baikan lagi. Oke, itu cerita yang pertama. Sekarang lanjut, cerita yang kedua. Nah, ini cerita Esau sama Yakub. Tuh ada komiknya bagus ya gambarnya. Nah, di atas itu Esau itu sedang masak. Nah, masak enak banget. Masak sup kacang merah gitu ya. Kayak ada daging-dagingnya gitu. Baunya itu enak sekali gitu. Gitu. Nah, si kakaknya itu, si Esau itu baru pulang dari berburu, lapar banget. Udah lapar, haus, batuk-batuk. Terus dia minta sama Yakub kan, bilangnya gini, Dek, minta dong itunya gitu, supnya itu aku haus sekali, aku lapar. Terus adiknya bilang si Yakub, Kak, nggak boleh dong cuma minta-minta. Boleh nggak kalau kamu berkatmu sebagai kakak? Mereka kan kembar ya, mereka kembar. Dia bilang, Yakub, kita kan kembar gitu ya. Boleh nggak hak sulung itu jatuh ke saya? Boleh nggak? Nah, si Esau, nggak apa-apa deh, aku kan haus sekali, ngapain sih aku harus mikirin itu? Akhirnya betul. Akhirnya Esau menjual hak kesulungannya, jadi nanti warisannya, berkatnya, macam-macam semuanya diserahkan pada Yakub. Nah, Yakub memberikan sup kepada kakaknya, diminum. Aduh, segar sekali gitu. Akhirnya sudah dia pergi, dia nggak sadar kalau menjual hak sulung itu merugikan. Tapi ya sudahlah, dia merasa yang penting aku sekarang butuh sup. Gitu.
Nah, cerita lanjut sampai akhirnya betul papanya itu mau memberkati Esau sebagai sulungnya, ternyata Yakub duluan yang maju. Dia pakai sama mamanya itu dikasih kulit ada bulu-bulunya, karena Esau itu bulunya banyak, Yakub itu bulunya itu enggak ada bulunya, jadi halus gitu tangannya. Akhirnya masak kambing, terus kulitnya itu, bulunya itu taruh di tangannya, di sini gitu. Betul, akhirnya Yakub diberkati oleh papanya. Dan ketika Esau sudah selesai masak, datang ke papanya, dia kaget. Papanya bilang, tadi aku sudah memberkati. Siapa? Ternyata Yakub itu mendahului kakaknya. Dia nipu papanya. Dia bilang, aku ini Esau padahal dia Yakub. Tapi dia sudah terlanjur diberkati. Wah. Esau marah sekali itu di gambarnya itu kan. Aku bunuh dia. Betul. Esau jengkel. Dia kan badannya kuat, kekar begitu. Dia mencari Yakub. Akhirnya, nah, Yakub lari. Mamanya bilang, cepat kamu lari, kamu pergi dari sini. Kakakmu mau cari kamu dan ingin membunuh. Akhirnya dia lari sampai nggak tahu kemana, jauh banget. Itu, wah, pokoknya nggak ditemukan lah. Kalau sekarang bisa diteleponnya, dulu kan nggak ada telepon. Wah, jauh sekali sampai ke rumah Laban. Nah, sudah ceritanya panjang banget. Esau sudah punya kehidupan sendiri, Yakub sudah punya istri, dia punya anak, dia punya kekayaan, dia sudah berkembang semuanya, tapi hatinya tetap ingin baik sama Esau. Suatu saat Yakub pulang dan ingin minta maaf sama kakaknya. Disuruhlah pertama para binatang bersama dengan orang-orang yang mengembalakan, kemudian anak-anaknya, kemudian istrinya, dan dia mengirimkan pesan bahwa ini adalah kekayaanmu juga, Kak. Kekayaanku adalah kekayaanmu, anak-anakku juga bagian dari keturunanmu, dan istriku juga saudaramu. Dan akhirnya dia datang, dia bersujud. Kakak minta maaf gitu. Akhirnya Yakub minta maaf sama kakak, dan kakaknya mengulurkan tangannya. Dia peluk, wah ini nggak kelihatan gambarnya, ketutupan Pak Pendeta ya. Oh itu ya kelihatan. Dia peluk banget. Kamu adalah adik, udah lama banget gitu ya. Itu pengampunan. Esau minta maaf, kebalik ya. Yakub minta maaf dan Esau mengampuni. Itu cerita. Selanjutnya ada cerita yang lain. Ini cerita tentang Dedi. Dedi ini usianya masih muda banget, baru 19 tahun. Dia itu olahragawan. Bersama dengan temannya ini bawa mobil dalam kondisi mabuk. Akhirnya terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Kita kelihatan itu dan nabrak pohon itu, dan si Dedi ini meninggal di tempat. Sedangkan temannya itu selamat, tetapi harus menghadapi peradilan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Mengemudi kendaraan dalam kondisi mabuk menyebabkan kecelakaan dan
sahabat dekatnya dia mati. Itu peristiwa yang sangat-sangat memukul hatinya. Dia sudah begitu diadili lagi karena bertanggungjawabkan perbuatannya. Dia nyesel banget. Dia kalau bisa itu, sudah aku mati saja bersama dengan temanku ini teman dekatku, dia sangat nyesel banget. Dan kita tahu orang tuanya jadi pasti sangat-sangat sedih. Tidak cuma sedih, marah, sangat-sangat marah. Karena perbuatanmu itu, maka aku kehilangan anakku laki-laki. Sampai suatu saat, di dalam satu peristiwa, ayah Dedi ini menyampaikan kata-kata pengampunan. Dia bilang begini, kamu tahu bahwa aku mengalami kesedihan dan kehilangan ini. Dan aku yakin kamu juga merasakannya. Aku marah karena peristiwa ini, karena kamu yang menyebabkannya. Tetapi aku yakin, Dedi pasti ingin kamu tetap hidup dan melihat masa depan. Maka kata pengampunan itu yang akan menyemangati hidup temannya Dedi ini, supaya dia masih punya pengharapan untuk masa depannya. Dia tahu dia salah, tetapi diampuni membuat hatinya boleh dipulihkan. Dan dia menjalani hidupnya dan melihat harapan di masa depan. Dan yang kedua, ayah Dedi ini hatinya lega. Dia melepaskan pengampunan, berarti melepaskan kemarahannya. Dia lepaskan kesedihannya, diserahkan sama Tuhan. Ini peristiwa pengampunan yang luar biasa. Teman-teman, adik-adikku, sahabat-sahabatku, anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapat pelajari? Datanglah sama Tuhan. Karena di sana engkau mendapatkan sumber banyak hal tadi kan, pelepasan, pengukuran, dan pengampunan. Nah, mari kita belajar sesuatu. Mengampuni. Apa syaratnya? Hati kita harus rendah hati, minta maaf. Kalau kita yang salah, minta maaf. Rendah hati, akui, minta maaf. Yang kedua, rendah hati juga bahwa kita juga punya salah. Misalkan nih, tadi kan kita bilang, kakaknya pasti ada salah sama adiknya pasti punya salah sama kakaknya. Jadi saling mengakui gitu. Jangan merasa aku yang benar, kamu yang salah, kamu yang minta maaf, aku nggak mau minta maaf. Enggak. Semuanya pasti ada salah. Yang salah harus rendah hati minta maaf, yang merasa tersakiti harus sadar bahwa dia juga mungkin punya kesalahan. Maka dia harus rendah hati juga bahwa dia juga bukan orang yang selalu benar. Pasti ada salahnya, dan disitulah kita memahami kesalahan orang lain, sehingga kita bisa saling mengampuni. Dan berikutnya lagi apa? Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku lagi jengkel, aku lagi marah, aku mau mengampuni. Tolong saya Tuhan, supaya saya bisa mengampuni. Teman-teman, adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita belajar tentang mengampuni. Ada rendah hati, minta maaf. Kalau kita ada orang yang minta maaf, jangan sombong. Kita juga mungkin punya salah, jadi perlu saling memahami kesalahannya dan bisa saling mengampuni. Dan yang berikutnya lagi, nggak mungkin dari kita yang bisa mengampuni, kita tahu, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong hati saya, supaya saya bisa mengampuni teman saya, bisa mengampuni orang tua saya mungkin yang melukai saya. Tolong saya Tuhan, yang supaya bisa mengampuni. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami di sekolah minggu ini,
kami mau belajar tentang mengampuni. Beberapa cerita boleh kami hayati, dan kami belajar sumber kekuatan kami, minta tolong sama Tuhan, supaya kami bisa mengampuni teman kami, mengampuni orang lain. Tapi kami juga belajar tentang kerendahan hati. Kalau kami yang salah, kami minta maaf. Kalau ada orang lain yang salah sama kami juga rendah hati, karena kami juga orang yang bisa saja punya salah. Ya, kami bisa saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Amin. Oke, dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, itu tadi firman yang begitu indah, luar biasa dari Pak Sundoyo tentang apa tadi? Persaudaraan siapa tadi? Yakub sama siapa? Sama Esau. Oke, teman-teman, kita sudah menyanyi tadi, sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu. Kita mau nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa? Dikepak-kepakan sayap bisa? Bisa, teman-teman, bisa dikepak-kepakan sayap ya. Yuk sambil berdiri ya. Semangat. Oke, happy dong. Kita mau akhiri sekolah minggu, tadi sudah mendapat berkat juga dari Bapak Pendeta. Kita mau berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih setiap berkat-Mu untuk hari ini dan hari-hari yang sudah kami lalui. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan saat ini kami mohon berkat untuk setiap anak sekolah minggu yang ada di GKJ Wedi. Kiranya Tuhan Yesus berikan selalu kesehatan, perlindungan, terhindar dari sakit penyakit, kekuatan, dan juga berikan ketekunan dalam belajar. Tuhan, berkati setiap aktivitas kami selanjutnya setelah ini. Kiranya kami bisa melakukan aktivitas walaupun dengan terbatas di rumah saja. Kegiatan kami, anak-anakmu di rumah tetap aktif, tetap bersemangat, tetap ceria. Dan Tuhan Yesus kiranya berkati setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, perlindungan dari sakit penyakit, dari virus, berikan juga rezeki berkat-Mu yang melimpah untuk setiap orang tua anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus, berkati kami walaupun masih kecil, biarlah selalu memancarkan terang cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ucapin salam, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.